ya. Jadi bagaimana infeksi itu bisa terjadi juga ada yang perpustakaan yang mengatakan tergantung dari probiotik apa yang ada di ususnya. Ya, jadi artinya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau itu baik itu tidak menyebabkan penyakit. Ya, tapi apa yang masuk ke tubuh kita yang tidak baik, justru itulah yang menyebabkan penyakit. Jadi penyakit itu bisa ditimbulkan dari kondisi usus kita yang tidak baik. Karena itu probiotik itu sangat amat penting. Jadi probiotik itu sebetulnya mampu dia juga mengendalikan asma pada level bronkial ya. Jadi ada aksis antara saluran cerna dengan paru. Ini sangat menarik sekali ya. Di probiotik oral itu sebetulnya menginduksi sel dendritik, kita tahu sel dendritik itu makrofag ya, pada saluran cerna ya. Dia meningkatkan interleukin 12, tapi dia membuat seimbang TH/1 dengan TH/2. Itu menariknya. Karena kita tahu TH/2 itu adalah lebih ke arah alergi, sangat TH/1 lebih ke arah infeksi. Jadi itu sebaiknya harus seimbang. Kalau TH/2-nya lebih aktif, itu akan terjadi reaksi alergi tentunya. Ya, jadi dia caranya dengan meningkatkan interleukin 10 ya, merangsang sel untuk mengeluarkan interleukin 10 ya, dan juga terjadi penurunan interleukin 4, interleukin 13 dan IgE. Kita tahu 4 dan 13 itu akan merangsang sel B untuk memproduksi IgE. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat dengan alergi ini sudah mulai ada hubungan ya, dengan pemberian probiotik alerginya akan lebih baik. Nah, sekarang ini kita lihat lagi ya, slide lagi. Terus ya. Nah, ini managingnya yang penting ya dalam patofisiologi tadi memodulasi imun sistem. Nah, kalau kita lihat nih pada COVID ya, COVID-19 itu terjadi aktivasi daripada imun sistem di mana SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam sel ya, dalam sel diterima oleh IS2 sebagai reseptor. Tapi yang kita lihat di sini yang menarik adalah spike-nya ya, spike protein. Ini spike-nya kayak seperti paku-paku itu di permukaan dari SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 itu merupakan yang antigen yang sangat ini ya. Jadi itu difikirkan kemungkinan akan dibuat vaksin dari spike-nya itu, yaitu salah satu pemikiran yang sedang berjalan ya. Dan dia merupakan virus RNA ya. Jadi masuk ke dalam sel, kemudian ada RNA rilis ya, dan akhirnya terjadi proteolisis ya, ada replikasi dan translasi ya, translation. Jadi ada multiple protein, akhirnya dikeluarkan satu lagi multiplikasi daripada virus yang udah siap menginfeksi ya. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam direct activation, dan kalau orang sudah terinfeksi terjadi reaksi termasuk komplement ya. Komplement juga diaktifkan ya. Kita tahu komplement itu ada 9 dari C1 sampai C9 yang akhirnya akan terjadi lisis ya. Kalau komplement sudah diaktifasi akan terjadi suatu reaksi inflamasi di dalam tubuh kita ya. Dan kita lihat neutrofil, makrofag dan interleukin banyak sekali yang dikeluarkan, termasuk interleukin 6 ya, dendritik sel diaktifasi sehingga mengeluarkan interleukin 6. Itu adalah satu bagian daripada penyakit COVID yang sekarang sudah dikatakan badai sitokin. Ya, kalau kita lihat itu semua sel diaktifasi mengeluarkan berbagai macam sel inflamasi. Ya, kita seperti seakan-akan kalau pertahanan tubuh kita kalah, terjadilah penyakit. Ya. Nah, probiotik ini peranannya itu membantu supaya tubuh kita lebih kuat. Jadi kita harus ada persiapan tubuh yang kuat. Ya, slide. Ya, slide berikut. Nah, ini kalau kita juga lihat bahwa sebetulnya SARS-CoV-2 ini diketahui dia memicu sindrom hiperinflamasi. Ya, karena berbagai macam sel diaktifasi, sel inflamasi, dan mengeluarkan interleukin yang proinflamasi ya, terutama pada individu dengan faktor risiko seperti usia, terus orang yang merokok, minum alkohol, diabetes, pemakaian glukokortikoid jangka panjang, pemakaian imunosupresan ya. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang orang bisa lebih mudah terkena penyakit juga di usia yang di atas 50-an, 55 tahun ya, apalagi 60 tahun ya, itu sudah masuk lansia, itu akan lebih rentan. Karena kita tahu pada usia itu tanpa penyakit penyerta pun sistem imun pada usia 50, 55, 60 itu sudah mulai menurun secara alamiah. Apalagi kalau ada penyakit penyerta. Ya, jadi sistem